Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat kesempatan belajar bersama secara online pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ningsih dan teman saya Dwi Rizky. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar uang syariah. Ada 4 poin materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu adalah konsep dasar pasar uang syariah. Terus yang kedua ada prinsip pasar uang syariah. Yang ketiga ada instrumen yang ditawarkan dalam pasar uang syariah. Dan yang terakhir ada kebijakan pengembangan pasar uang syariah di Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar pasar uang syariah. Nah, pasar uang syariah itu apa sih? Pasar uang syariah itu adalah kelompok pasar yang memperjualbelikan instrumen kredit jangka pendek yang umumnya memiliki kualitas tinggi. Fungsinya itu untuk sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan dan perusahaan, baik untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menempatkan dana dari kelebihan ekuitas yang mereka miliki. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pengertian pasar uang syariah. Pasar uang syariah itu adalah pasar tempat diperjualbelikan surat berharga yang diterbitkan berkaitan dengan kegiatan peminjaman dana jangka pendek, yaitu selama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk memobilisasi sumber dana jangka pendek, mengelola likuiditas secara efisien, serta memberikan keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip syariah dalam pasar uang. Dalam Islam, setiap transaksi keuangan harus sesuai aturan syariah. Prinsip dasarnya itu diambil dari Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang menyebutkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, juga ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 menyebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Berdasarkan prinsip syariah, latar belakang dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37 DSN MUI 10/2022, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah atas pertimbangan berikut ini. Yang pertama itu ada bank syariah itu dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerima dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Nah, yang kedua itu ada dalam rangka peningkatan efisien pengelolaan dana bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antar bank. Nah, yang terakhir ada untuk memenuhi keperluan itu. Nah, dipandang perlu penetapan fatwa tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Materi selanjutnya ada instrumen yang ditawarkan dalam pasar uang syariah. Yang pertama itu ada Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, yang merupakan instrumen
pasar uang syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Tujuan utama dari SBIS ini adalah untuk mengatur likuiditas perbankan syariah, yaitu membantu bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana, mendapatkannya dalam instrumen yang aman, halal, dan memberikan imbal hasil yang wajar. Secara prinsip SBIS itu tidak menggunakan sistem bunga seperti pada sertifikat Bank Indonesia konvensional. Sebaliknya, SBIS itu menggunakan akad jual atau mudharabah, yang dimana imbal hasil itu diberikan berdasarkan bagi hasil atau jasa atas keikutsertaan dalam kegiatan tertentu. Yang kedua ada replacement agreement atau repo SBIS. Nah, repo SBIS ini adalah transaksi jual beli sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan perjanjian untuk membeli kembali atau repurchase pada waktu dan harga yang telah disepakati sebelumnya. Nah, transaksi ini dilakukan antar lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek sekaligus menjaga keseimbangan likuiditas. Nah, dalam sistem konvensional, repo itu sering diartikan sebagai pinjaman dengan bunga yang dijamin surat berharga. Namun, dalam konteks syariah, repo SBIS itu tidak menggunakan bunga, tapi sebagai gantinya itu, transaksi ini dilakukan berdasarkan akad wakalah, murabahah, atau bai al-wafah yang mengatur mekanisme jual beli secara halal. Nilai imbal hasil diperoleh dari margin atau ujrah yang telah disepakati, bukan dari suku bunga. 3. Ada instrumen pasar uang antar bank syariah atau PUAS. Nah, instrumen PUAS adalah transaksi penempatan dana jangka pendek antar bank syariah berdasarkan prinsip syariah. PUAS ini berfungsi sebagai mekanisme saling membantu antar lembaga keuangan syariah dalam mengatasi masalah kelebihan atau kekurangan likuiditas. Nah, dalam pelaksanaannya, PUAS ini dapat dilakukan dengan berbagai akad syariah seperti mudharabah yang dimana kerjasama antar pemilik dana dan pengelola dana dengan sistem bagi hasil. Ada juga wakalah yang dimana pemberian kuasa itu untuk mengelola dana dengan imbalan tertentu. Nah, dan juga ada musyarakah, kerjasama dengan penyertaan modal bersama. 4. Ada surat berharga syariah negara atau SBSN. SBSN atau yang lebih dikenal dengan nama Sukuk Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Penerbitan SBSN ini bertujuan untuk membiayai defisit anggaran negara atau APBN maupun proyek-proyek infrastruktur strategis yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Ciri utama SBSN ini adalah keberadaan underlying aset atau aset dasar yang menjadi dasar penerbitannya, sehingga setiap transaksi itu memiliki landasan nyata. Aset dasar ini bisa berupa tanah, bangunan, ataupun proyek pemerintah yang halal. Imbal hasil dari SBSN ini diberikan dalam bentuk sewa atau ijaroh, atau bagi hasil sesuai akad yang digunakan, bukan dalam bentuk bunga tetap. Yang kelima ada repurchase agreement atau repo SBSN. Instrumen ini memiliki prinsip yang sama dengan repo SBIS, namun menggunakan surat berharga syariah negara sebagai aset dasar transaksi. Dalam repo SBSN ini, lembaga keuangan syariah menjual SBSN yang dimilikinya kepada pihak lain, misalnya Bank Indonesia atau bank syariah lainnya, dengan perjanjian akan membelinya kembali di kemudian hari. Nah, tujuan utama dalam
Repo SBSN ini adalah untuk menyediakan likuiditas yang jangka pendek bagi lembaga keuangan syariah tanpa melanggar prinsip syariah. Seluruh transaksi dilakukan berdasarkan akad murabahah, bai'ah wafa atau wakalah, dengan pengaturan margin yang transparan dan disepakati di awal. Nah, yang terakhir itu ada surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Selain instrumen-instrumen utama di atas, pasar uang syariah juga mengenal surat berharga lain yang memenuhi prinsip syariah, memiliki kualitas tinggi dan dapat dicairkan dengan cepat. Contohnya seperti suku korporasi jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan swasta untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek. Dan instrumen investasi syariah lainnya yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI dan Otoritas Keuangan ataupun OJK. Dan materi terakhir hari ini adapun kebijakan pengembangan pasar uang syariah di Indonesia. Nah, bertujuan mendukung peran bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter. Pasar uang yang efisien sangat penting karena menjadi saluran transmisi kebijakan, terutama melalui pengendalian suku bunga jangka pendek yang memengaruhi suku bunga jangka menengah atau panjang, serta variabel makro seperti nilai tukar, konsumsi, investasi, inflasi, dan output. Nah, efisiensi pasar ditandai dengan likuiditas optimal, integrasi penuh, dan harga instrumen yang stabil. Untuk itu, Bank Indonesia menerapkan berbagai kebijakan guna menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan efektif dalam mendukung stabilitas moneter. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.